Jadi temuannya juga ini temuan dari situs Melek. Kalau tulang-tulang ini baru ditemukan oleh Mas Ika sama Mas Hole kemarin. Ini zaman, bukan zaman klasik lagi, bukan zaman kerajaan tulang-tulang ini. Zamannya manusia purba. Manusia purba. Ini sebelum Masehi. Ya, itu giginya itu, giginya. Mana? Oh, itu bukan temuan rumah itu, temuan rumah, bukan temuan galian. Yang mana? Yang mana? Oh, itu. Oke. Batu ini ya. Ini batu ini letusan dari Gunung Baluran. Tapi tidak bisa dideteksi Baluran itu meletus di tahun berapa. Karena tidak tercatat. Ya, tidak tercatat. Kalau dibilang aktif, tidak aktif lagi. Tak cuma bisa juga, bisa anu juga. Yang mana? Yang mana? Ini biasanya ditemukan di dalam kubur bilik. Ini miliknya manusia purba. Biasanya yang ditemukan ini ya. Ini yang di sini ini kebanyakan punyanya temuan milik manusia purba. Koin. Ya, koinnya itu baru kok, kolonial ya. Nyampur. Itu edukasi, Pak. Nama asli Gunung Baluran mungkin. Iya. Nama asli Gunung Baluran itu tercatat di 1501 itu oleh Pujangga Manik dari Sunda ya. Catatannya itu namanya Telaga Wurung. Ya, Telaga Wurung. Ya. Kalau sekarang mungkin Gunung Baluran ya. Kalau di abad-abad itu 1500 itu namanya Telaga Wurung. Ya mungkin tempat letusan itu seperti kawah ya. Disebutlah telaga. Ini tulang. Ya, tulang itu. Tulang. Ini replika juga, Pak ya. Yang mana? Yang belakang. Oh, ini. Ya, replika. Ini ya kayu. Kan itu hasil dari teman. Ada. Itu dari Bali, Pak, dikasih teman. Ya. Kalau yang batu bata itu batu bata struktur itu ditemukannya di situs Melek juga, tetapi banyak lagi juga temuan di situs Patukangan, Panarukan, Besuki Peta itu sampai Baluran itu sama. Jenisnya sama. Terbakarnya sama. Ini batu alam atau memang batu asli? Batu asli, batu bata. Batu bata ya. Batu bata karena sudah terbakar mengeras seperti batu. Yang mana? Yang ini. Itu ditemukan di situs Belangguan. Itu namanya pipisan. Pipisan itu dibuat alat untuk numbuk jamu, untuk numbuk bumbu-bumbu biasanya ya. Nah, itu pipisan. Tapi pipisan dulu di zaman klasik dengan sekarang itu berbeda. Di zaman klasik saja sudah terukir. Bagus batunya, andesit. Kalau sekarang pakai cuek ya. Yang mana? Oh, itu dorpel. Dorpel itu tempat penyangga pintu dulu. Jadi kuncian. Kalau didorong itu masuk ke situ. Itu dorpel namanya. Ya, zaman dulu sebenarnya sudah bagus, Pak. Ya, begitu. Pipisan saja dulu sudah terukir ya. Ini termasuk ungkiran juga museum juga, Pak ya? Di mana? Oh, udah ada sudah. Ada di pinggir, taruh di pinggir, Pak. Ya, karena kemarin itu juga karena ada anak-anak belum bisa dikeluarkan. Ini yang kendi, Pak ya? Ya, ini di 1600-an ya.
Ya. Jadi situs Melek itu, adik-adik, situs Melek itu posisinya, lokasinya ada di selatan pom bensin tadi katanya Pak Guru itu ya. Di perapatan itu tidak jauh dari situ, sekitar 200 meter. Untuk prasastinya itu ada di utara, itu tahu hutan ya, hutan tempatnya tebu-tebu. Di utaranya di situ masuk, kira-kira sekitar 1 kilo lah dari jalan raya itu. Derajat. Ya? Ada situs. Betul. Yang ini, itu namanya umpak berukir. Itu umpak berukir itu ada gambarnya relief, ada gambarnya sapi, ada gambarnya barong, ada gambarnya orang betapa, ada bunga teratai juga di situ. Ini biasanya, ini kendi, cuma kendi biasa. Ini belum dibersihkan, memang sudah temuannya begini, ada tanahnya dari dalam itu, dari pasir ya. Itu yang gunanya untuk yaitu minuman misalnya. Bedanya yang timur sama sini apa? Perbedaannya kalau kita mau perbedaan ya, yang tahu ahlinya. Oh iya. Kalau saya kan sebenarnya hanya pegiat sejarah ya. Ya ahlinya yang tahu. Karena memang di sana temuannya bukan temuan lokasi. Kalau ini hasil temuan lokasi ekskavasi 2018 bersama BPJB di provinsi dulu. Jadi ini barang-barang asli temuan semua. Bukan nyopot dari warga, bukan beli dari warga. Ya. Jadi temuan situs Melek semua waktu ekskavasi. Yang ini mana, Pak? Ini temuannya masuk daerah Jangkar ini, Pak. Masuk daerah Jangkar ini, kawasan. Yang ini. Kalau ini di timur ini, di daerah Blangkon ke selatan. Kalau ini malah di selatan Pasir Putih. Ini trompa kuda. Pak. Ya, tapi sudah haus. Ini buatan ya, Mas? Oh begitu ya. Yang mana? Oh itu kalau sekarang itu namanya itu tidak pakai cuek Pak. Itu kayaknya piring ya. Piring ya. Iya piring dulu ya. Piring. Iya itu masih utuh itu. Ada pasirnya sama tanahnya itu. Kayaknya berhias. Termasuk ini keramik. Iya semua. Ini semua temuan di sana Pak, di Melek 2018 ketika ada ekskavasi dari BPJB Provinsi Jawa Timur waktu itu. Karena di situs Melek itu sudah ditemukan struktur bangunan di kedalaman 2 meter 3 meter. Itu di keruk ya. Iya, di Keruk. Mungkin Pak dari teman-teman ini mungkin Mas kok bisa menemukan itu mungkin. Karena Portugis itu yang datang pertama kali ke daerah khususnya Situbondo ya, Iya. itu di tahun 1527. Jadi Portugis itu yang membuat peta Jawa pertama 1540. Jadi saya mengutip dari sebuah peta dari Portugis. Dari ada Panaruca, ada Sidapurna, ada Prasada, ada Balumbu. Nah, saya mengutip dari sebuah itu peta-peta lama, betul. Ada juga berdasarkan dari cerita masyarakat, petani, temuan-temuan begitu. Pernah Pak selama meneliti ini hal mistis begitu. Kalau hal mistis itu menurut saya sudah biasa. Ya. Ada, Pak. Dibilang tidak ada, tapi faktanya ada. Ya, saya orang paling tidak percaya tentang itu, tapi faktanya ada. Siapa contoh? Contohnya, ketika menemukan barang di satu tempat, ya macam-macam lah di sini dulu. Kadang anak saya juga itu bisa interaksi, tidur ngomong sama berdua sama dia. Padahal anak saya tidak pernah diajak ke situ, padahal. Itu juga ada. Ya, pertama juga pernah sama Pak Hari itu mencari lumpang itu
di daerah Duku Lesong gitu. Makanya dinamakan Lesong gitu ya. Ada 4 lesung di sana itu, Lesong itu. Lesong. Saya tuh sakit 3 hari itu. Di sana. Iya. Setelah pulang menemukan Lesong itu sampai di rumah itu sakit saya. Nah, ternyata saya bertanya sama teman-teman kebudayaan yang lain, ya harus ada tata krama dan cara gitu. Kalau teman-teman yang lain itu memang menyebutkan dari beberapa temuan juga benda-benda yang lama, memang tidak jauh dari itu. Mungkin cukup Pak. Ayo, yang mana lagi ditanyakan? Tanyakan, ayo. Yang mana? Ini sebenarnya sama dengan ini, sama, cuma berbeda, bentuknya berbeda. Kecuali yang ini atasnya berbeda. Ini tempatnya minyak dulu, minyak. Ini sumbunya. Jadi dulu tidak ada lampu. Mas yang tertua Oh, temuan yang tertua. Oke, temuan yang paling tertua ini tulang ya. Sama ini juga ada gitu kapak batu, kapak batu. Ini tempat pemukul kulit kayu yang dibuat baju. Ini Kulit kayu ya, dibuat baju dulu. ada sini Pak. Kalau bajunya tidak punya, Pak. Karena kan kulit kayu kan gampang rapuh ya. Ya, ini menemukan di daerah Merak. Ini sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Di musim zaman Nabi itu sudah lebih bisa. Ya, sekitar lah abad 5 ini, Pak. 56. zaman Nabi. Seperti ini kan dia sudah sangat jarang sekali menemukan yang Iya. apa enggak untuk pelatihan pembuatan itu. Sebenarnya kalau barang-barang ini sudah lama ada di sini sejak 2015. Temuan pertama ada 2014, 2015. Kalau penelitian dari UNED sudah, dari Universitas UNED, terus dari Prof. Pupar juga, dari BPJB juga, dari SMA 1 Kabupaten Situbondo kayaknya sudah selesai ya. Iya. Dulu kami itu keliling ke Pak. Setiap 1 minggu sekali itu turun ke situs. Jadi untuk minggu sekarang itu bersama SMA mana. Jadi minggu depan sama SMA mana begitu. Langsung ke situs. Jadi melihat barang juga melihat situsnya di lokasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, yang Iman tanyakan. Mana Iman di sini? Mumpung ada di sini, ayo. Yang mana? Di tangan kanan. Itu. Halo. Tangan kanan. Itu sama, cuma modelnya beda. Sama pipisan juga. Pipisan. Mas ini temukan sendiri. Ini ditemukan dengan komunitas bagian Rumah Sejarah Balumbung. Ada 9 anggota di Rumah Sejarah Balumbung, termasuk pembinanya Pak Hari Mulyoto itu. Jadi komunitas Rumah Sejarah Balumbung ini setiap sore jalan-jalan ke situs-situs mencari bukti peninggalan sejarah yang ada, khususnya di daerah Situbondo gitu. Makanya mulai sekarang harus bisa belajar sejarah, mencintai apa yang sebenarnya menjadi barometer seperti Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo kok bisa namanya Situbondo dari mana? Kan harus begitu. Kok bisa SD Prante? Kok bisa SD Prante 2? Kan begitu ya nanti ya belajarnya ya. Ini Pak. Tahun berapa Pak? Kalau itu masih kolonial, Pak. Itu tempatnya tembakau. Ya, susah sekarang kalau cari yang kecil sudah. Itu di tempatnya tembakau anak-anak. Itu umpak.
Oh, itu penyangga tiang. Tiang dulu kan rumah kan ada, kalau pendopo pakai itu. Di Madura ya, Jadi- saya banyak. Jadi ukurannya itu ikut batu umpak itu sudah jadi kayunya. Kayunya. Biasanya kalau musola-musola lama pakai. Ini manusia purba, Bu. Jadi bisa sebelum Masehi. Kalau yang ini baru sekitar 1 minggu yang lalu baru ditemukan. Kalau yang atas sudah. Sebenarnya baru sekarang bawa pulang tulang. Dari dulu ndak mau, cuma karena kebetulan ini menemukannya di daerah megalitik, jadi dicobalah. Mungkin ada lebih tua lagi bagaimana peradaban dulu di sini. Ini sekitar 3 hari 4 hari lagi nanti arkeolognya datang. Sekarang masih di Jogja. Iya, arkeolognya. Ya, nanti mereka ahlinya. Manik-maniknya itu sekitar 1.700. Ya, zaman batu juga itu. Kalau itu kapaknya kapak batu. Ini kapak batu ini, Bu. Ini kapak batu. Nah, ini sudah pecah. Ini kapak batu. Dulu kan mesti diikat. Ini kapak batu. Sebenarnya di sini tidak terlalu banyak kalau tentang itu. Mulai dari prasejarah yang ada tuh di daerah Mojosari sama Kertosari. Sampai sekarang itu masih ada peninggalan batunya, masih berdiri kokoh. Sama temuannya itu. Kapak perunggu, semua temuannya di sana. Apa ya? Selain tadi juga juga. Nggih, monggo. Terima kasih. Mari Bapak. Terima kasih. Ya, yuk. Ikut semuanya. Salim.